Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kembali kita berjumpa dalam program Rehat, Renungan Harian Toraya dan Doa Malam dari Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, edisi 10 Desember tahun 2020. Mari siapkan hati Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menerima lawatan dari Tuhan. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaatnya yang kudus. Oleh kasih kurnia-Nya biar kita ditebus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan malam hari ini. Kebaikan-Mu tidak pernah berubah bagi kami. Ampuni kami Tuhan jika kami berdosa kepadamu. Kami akan membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Bimbinglah kami ya Roh Kudus, supaya kami mengerti firman itu dan kami lakukan dalam hidup kami. Tuntun hamba-Mu supaya dengan benar hamba menyampaikannya dalam bingkai kehendak Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian Alkitab yang akan kita baca bersama pada malam hari ini terambil dari kitab Habakuk pasal 2 ayat 1 sampai ayat 5. Habakuk pasal 2 ayat 1 sampai ayat 5. Firman Tuhan berkata demikian. Orang yang benar akan hidup oleh karena percayanya. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dan dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang sombong dan hianat dia yang melagak, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia mengangkat mulutnya seperti dunia orang mati dan tidak kenyang-kenyang seperti maut, sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunkannya. Amin. Menanti jawaban Tuhan adalah tema renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Saudara-saudara, mungkin kita memperhatikan keadaan di sekitar kita di dalam kehidupan ini. Kita kadang-kala mengamati kehidupan seseorang yang menurut pikiran kita, orang itu begitu saleh, rajin beribadah, menolong orang lain, dan perihidupnya adalah perihidup yang menyenangkan. Tetapi kehidupannya
tidak sama seperti orang lain yang menurut kita tidak pernah peduli dengan agama, tidak pernah peduli dengan ibadah, dan kecenderungannya adalah berbuat hal yang jahat. Kita melihat keadaan ekonomi orang yang saleh, orang yang berbuat baik tadi itu tidak sebaik dengan orang-orang yang menurut pikiran kita hari-hari hidupnya penuh dengan kejahatan, hari-hari hidupnya jauh dari Tuhan. Menyaksikan hal itu tentu memunculkan pertanyaan dalam hati kita. Kok bisa ya demikian? Mari kita belajar pada firman Tuhan pada malam hari ini. Menyaksikan hal-hal seperti itu, Habakuk merenung. Dalam konteks pembacaan firman Tuhan ini, Yehuda memang telah berdosa di hadapan Tuhan. Tetapi orang Kasdim jauh lebih jahat dibanding dengan Yehuda. Selain itu, bangsa Kasdim adalah bangsa yang tidak mengenal Allah. Saudara-saudara, dalam suasana seperti itu, apakah Habakuk menyerah? Tidak. Habakuk masih percaya akan keadilan Allah yang akan memberi jawaban kepadanya. Kalau kita perhatikan ayat 1 pembacaan kita malam hari ini, di situ dikatakan, ya, Habakuk berkata begini, "Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menanti apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku." Saudara-saudara, bagi Habakuk, keadilan Allah akan memberi jawaban bahwa Tuhan akan menegakkan orang-orang yang benar dan orang yang benar akan hidup oleh percayanya. Tetapi orang-orang yang tidak percaya itu akan goyah karena imannya tidak melekat kepada Tuhan. Namun sebaliknya, orang yang sewenang-wenang hidup dalam kesombongan akan mendapat hukuman dari Tuhan. Itu jelas ya kalau kita perhatikan ayat yang kelima dalam pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Jawaban Tuhan pasti akan dinyatakannya. Kita hanya butuh sebuah ketaatan untuk terus-menerus menata kehidupan ini, yaitu menata kehidupan dalam kebenaran dan dalam kehendak Tuhan. Oleh karena itu, janganlah hidup kita berlaku seperti orang Kasdim yang tidak memperhitungkan Tuhan dalam hidupnya. Yakinlah bahwa masa-masa kesulitan yang dialami oleh orang-orang percaya akan segera berakhir. Namun tetaplah tekun dalam kesetiaan, sabar menanti jawaban dari Tuhan untuk keluar dari masalah yang dialami dalam hidup kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, teruslah menantikan jawaban Tuhan itu. Karena telinga Tuhan bukanlah telinga yang tertutup. Tangan Tuhan bukanlah tangan yang kurang panjang. Mata Tuhan bukanlah mata yang tidak sampai mengawasi kita. Tetapi Dia adalah pribadi yang sedia mendengarkan, peduli, dan memperhatikan kita. Oleh karena itu, janganlah mengukur kebaikan Tuhan, jawaban dari Tuhan, dari keadaan kehidupan yang kamu alami sekarang ini. Tetapi yang terpenting, apapun situasinya, sulit sekalipun, kamu tetap setia dalam iman kepada Tuhan. Teruslah menanti jawaban Tuhan. Amin. Ada
Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, betapa mulianya Engkau dalam hidup kami. Engkau adalah Allah yang adil, dan Engkau adalah Allah yang mendengarkan setiap pinta dan doa dari kami umat-Mu. Tuhan, jadikanlah kami pribadi yang setia, konsisten, dan tetap percaya bahwa Engkau adalah Allah yang mendengarkan dan memberi jawaban terhadap setiap doa. Kami tidak boleh menyerah dengan keadaan. Kami tidak boleh menyerah dengan kesulitan yang terjadi di sekitar kami. Kami harus yakinkan diri kami bahwa Engkau adalah Allah yang adil. Engkau adalah Allah yang memberi putusan. Engkau adalah Allah yang memberkati setiap orang dalam berkat kasih setiam. Tuhan, malam hari ini kami berdoa bersyukur. Kalaupun kami ada sekarang ini, semua itu adalah bentuk keadilan-Mu Tuhan. Sekalipun kami merasa bahwa kami banyak kekurangan dan keterbatasan, tetapi inilah bahagian dari keadilan Tuhan yang Tuhan nyatakan, dan kami tidak boleh menyerah, apalagi mempersalahkan Tuhan dalam situasi dan keadaan yang kami alami sekarang ini. Tuhan, kami berdoa bersyukur kepadamu untuk setiap berkat kasih setiamu yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Kecukupan, apa yang kami makan, kami minum, apa yang kami pakai, apa yang kami nikmati dalam dunia atau zaman di mana kami berada sekarang, itu cukup bagi kami. Berkati jemaat-Mu yang mengucap syukur dalam pekerjaan mereka, dalam usaha, dalam pendidikan. Bahkan mereka yang bersyukur karena ada peristiwa-peristiwa penting dan khusus yang hari ini membuat mereka bersuka cita. Seperti beberapa saudara kami yang ditambahkan setahun usia kelahirannya. Ibu Dorce Rinding Padang, Desta Lingga Mahardika, Ibu Deborah Sulo, Adrian Natal Sulo, Destal Batatta, Ibu Maria Toding, Joshua Lasa, Adi Munca, Ibu Damaris Manan, Dreval Tandi Bella, Ibu Esther Sirri, Ibu Olivia Jessica Santi, Marcelo Dominic Krismanto, Ibu Esther Sari. Kiranya dengan pertambahan usia ini mereka semakin mengasihi-Mu ya Tuhan. Juga mereka yang sedang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang berduka Tuhan hiburkan, mereka yang sedang tidak mendapatkan pekerjaan kami berdoa kota ini kembali hidup. Semua lapangan pekerjaan bisa bangkit kembali sehingga mereka mendapatkan pekerjaan. Bagi mereka yang diperlakukan dengan tidak baik dan mereka mengalami tekanan psikologis, Tuhan kuatkan. Bagi mereka yang juga sedang berbeban berat dalam hidupnya oleh karena berbagai tanggung jawab, Tuhan yakinkan segenap jemaat-Mu bahwa Engkau bersama-sama dengan kami. Bapa, kami berdoa mendoakan anak cucu kami yang sedang menuntut ilmu, baik yang tinggal bersama dengan kota kami maupun yang jauh berada di tempat atau kota bahkan negara yang lain. Tuhan lindungi. Kami berdoa malam hari ini Tuhan untuk program pelayanan dalam jemaat. Demikian juga bangsa dan negara kami ini. Kiranya tetap menjadi bangsa dan negara yang adil, negara yang berdaulat. Bapa di surga terus memberkati hamba-hamba-Mu dalam program pelayanan penjangkauan ini. Biarlah nama Tuhan dimuliakan. Dan ketika kami istirahat malam hari ini, lindungi kami Tuhan. Bapa di dalam surga, inilah doa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jalanlah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuntun kami membangun, terima
Saudara-saudara sekalian, demikianlah ibadah kita bersama malam hari ini dalam program Renungan Harian Toraya dan Doa Malam dari Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, edisi 10 Desember tahun 2020. Tuhan memberkati.